Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat apapun, ya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, hari ini mari kita dengarkan, ya, ayat-ayat Allah kembali. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara sholat dengan khusyuk. Karena sholat yang khusyuk lah yang akan diterima oleh Allah, ya. Oleh karena itu memang ini tidaklah mudah, ya. Tapi mari kita belajar bagaimana agar sholat kita benar-benar khusyuk, ya. Jadi sudah capek tidak diterima sebagai amal ibadah, ya. Yang pertama adalah ketika berwudu itu lakukan dengan khusyuk, ya. Jadi harus benar wudunya, ya. Misalnya wudu harus pakai sampai tangan, tangan sampai siku, ya. Hingga kadang-kadang saya lihat karena susah ini tangannya sempit, jadi hanya belum sampai sikut dia sudah selesai. Jadi tidak sampai itu, jangan karena memang batas sampai sikut, ya. Kemudian juga kaki, ya. Takutnya ada biasa di bagian belakang kaki itu tidak kena air wudu, jadi harus rata, ya, tidak dibasuh, ya. Kemudian juga katanya dilarang berbicara ketika sedang berwudu, ya, nggak boleh sambil ngobrol, ya. Kenapa sih setiap badan yang dibasuhi dengan air wudu itu dapat mengeluarkan dosa-dosa yang ada dalam tubuh, katanya. Jadi ya memang memang ada, ya. Ini tangan dibersihkan dari dosa-dosa, mungkin melakukan apa, ya, yang diperbuat oleh tangan, ya. Kemudian telinga, ya, kadang-kadang yang tidak baik, ya, itu semua anggota badan dibasuh dengan wudu supaya mengeluarkan dosa-dosa yang ada dalam tubuh. Kemudian yang tadi, ya, tidak boleh berbicara, ya, ketika berwudu. Kemudian selanjutnya adalah menuju tempat sholat tidak boleh berbicara, ya. Setelah berwudu menuju tempat sholat yang diperbolehkan yaitu mengucapkan tasbih subhanallah, tidak diperbolehkan berbicara, ya, ataupun menggerakkan tangan tanpa tujuan. Yang ketiga adalah menjawab seruan azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, mati su'ul khotimah. Begitu kata Syekh Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Abdurrahman Asyuyuti, ya, begitu. Kemudian keempat, membaca bukan mutolaah. Mutolaah itu yaitu mulut yang tidak bergerak. Diperintahkan oleh Allah dalam menjalankan sholat. Ketika membaca ayat dan doa ketika sholat, maka mulut harus bergerak, ya. Jadi harus bergerak, ya, bukan mutolaah. Kemudian yang kelima, mengerti apa yang dibaca, memahami dan mengerti setiap bacaan dalam sholat dapat membantu kita dalam mencapai kekhusyuan ketika menjalankan sholat, ya. Jadi misalnya doa kita harus mengerti, ya, walaupun tidak hafal, tapi maksudnya mengerti saja apa yang dibaca, gitu. Al-Fatihah juga, ya. Jadi esensi-esensi, ya, bukan per kata per kalimat itu harus dihafal, tidak. Mungkin mengerti apa sih isinya doa kita, apa sih isinya Al-Fatihah, ya. Kemudian surat-surat yang dimengerti saja, ya, surat-surat yang pendek, ya. Kalau memang sudah yang pendek, yang hafal yang panjang lebih bagus, ya. Ya, panjang dibacakan.
Ya mungkin memang lebih baik sih karena mampu ya itu setiap kata hafal ya, bacaan setiap kalimat tuh hafal itu lebih bagus. Seandainya belum mampu tidak apa-apa ya, tahu isinya tentang apa gitu ya. Nah mungkin itu saja ya, jadi kita harus ingat-ingat lagi ya ibu-ibu, nanti di kehidupan sehari-hari kita ingat lagi apa saja yang bisa membuat sholat khusyuk. Kita pelajari lagi, kita belajar lagi tentang arti-arti yang bacaan dalam sholat ya, sehingga kita benar-benar menjadi ya bisa menjadi hamba Allah ya, melakukan ibadah itu dengan khusyuk. Cukup sekian, tapi sebelum saya akhiri, saya ada pantun ya. Memasak sayur pakai susu, sudah matang diberi ke mama. Sholat haruslah khusyuk agar ibadah diterima. Yaitu jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya, dan kita bisa berbagi kepada orang lain dan menjadikan kita memiliki amal soleh untuk tabungan akhirat. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.